Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Nur Alif, NIM 40014211106. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA 5 dasar 1, yaitu tinjauan fase gas, padat, cair. Untuk pertama-tama kita akan mengeklik link page simulation alat peraga gas ideal pada diktat yang sudah disediakan hingga tampilan seperti ini. Lalu kita akan mengeklik intro dan mengeklik icon plus berwarna hijau partikel dan menambahkan 100 partikel heavy atau biru ke dalam chamber. Di sini dapat diamati bahwa gerakan partikel biru lurus, gerakannya lambat, dan jika partikel gas saling bersentuhan dengan partikel gas lainnya, maka partikel gas tersebut akan bertumbukan atau saling memantul. Selanjutnya kita akan menambahkan 100 partikel gas merah ke dalam chamber. Di sini dapat dibedakan bahwa partikel gas merah gerakannya lebih cepat dibanding dengan partikel gas biru. Gerakannya lurus, dan jika partikel gas merah bersentuhan dengan partikel gas merah lainnya atau biru, maka akan saling bertumbukan atau memantul. Untuk langkah yang kedua, yaitu menentukan hubungan antara suhu dan tekanan partikel. Pertama-tama kita akan mengukur tegangan pada kontrol chamber menjadi 500 Kelvin. Di sini terlihat bahwa tekanan yang dihasilkan pada suhu 500 Kelvin yaitu 38,9 atmosfer. Selanjutnya kita akan menaikkan suhunya menjadi 1000 Kelvin atau 729,7 derajat Celcius. Setelah suhu menjadi 1000 Kelvin, di sini terlihat bahwa tekanan menjadi 77,8 atmosfer. Jadi dapat disimpulkan bahwa suhu naik, maka tekanan juga akan naik. Untuk yang ketiga, kita akan menentukan hubungan antara volume dan tekanan partikel. Pertama, kita akan menyetel ulang dengan mengeklik lingkaran oranye dengan panah di sudut kanan. Selanjutnya kita akan mencentang collision counter hingga muncul tampilan jendela wall collision. Lalu kita step sampel periode menjadi 20 ps. Selanjutnya kita akan mengeklik icon plus partikel dan memompa partikel biru 100 dan partikel merah 100. Kita tunggu sampai 20-30 detik. Setelah menyebar luas, kita akan menentukan jumlah tabrakan dengan mengeklik tombol go anak berwarna hijau pada wall collision. Untuk jumlah tabrakannya pertama, dengan sampel periode 20 ps dihasilkan 568. Setelah itu kita akan mengulang dengan beberapa kali
dengan mengulang mengeklik tombol go hijau pada Well Collection. Untuk jumlah tabrakan yang kedua yang dihasilkan yaitu 523. Selanjutnya kita akan mengulanginya satu kali lagi untuk menentukan jumlah tabrakannya. Dan untuk jumlah tabrakan yang ketiga yaitu 529. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi tabrakan yang berbeda-beda dengan jumlah tabrakan yang berbeda-beda pula. Untuk langkah yang selanjutnya, kita akan centang bridge di kanan atas hingga muncul tampilan garis putus-putus anak panah di bawah chamber. Di sini dapat terlihat bahwa lebar maksimal chamber yaitu 10,0 nanometer, kecepatan partikel cepat, suhunya 300 Kelvin, dan tekanannya 23,4 atmosfer. Selanjutnya kita akan mengeklik tegangan sisi chamber dan menyeretnya ke kiri sejauh mungkin. Di sini dapat terlihat bahwa lebar ruang maksimumnya yaitu 15,0 nanometer, kecepatannya partikel lebih lambat daripada lebar sebelumnya yaitu 10,0 nanometer, suhunya tetap, dan tekanannya menjadi 15,6 atmosfer. Selanjutnya kita akan mengeklik pegangan pada chamber dan menyeretnya ke kanan sejauh mungkin. Di sini dapat lihat bahwa lebar ruang maksimumnya yaitu 5,0 nanometer, kecepatan partikel lebih cepat dibanding lebar kamar yang sebelumnya yaitu 10,0 nanometer. Dan tekanan 46,7 atmosfer dan suhunya 300 Kelvin. Jadi dapat simpulkan bahwa jika lebar kamar lebih besar atau naik, maka tekanannya akan turun. Dan jika lebar hammer menyempit, maka tekanannya akan menaik. Untuk langkah kerja yang selanjutnya yaitu kita akan menentukan hubungan antara suhu dengan volume. Pertama-tama kita akan mengeklik tombol ulang pada menu close untuk berpindah. Untuk yang pertama kita akan mengeklik tanda plus hijau dan menambahkan memompa 100 partikel heavy dan 100 partikel light. Kita akan membiarkannya beberapa detik, sekitar 20-30 detik hingga partikel menyebar rata. Setelah itu, dalam menu hold constant, kita akan memilih pressure V dan mencentang width hingga terdapat tampilan garis putus-putus di bawah chamber dengan anak panah dengan lebar 10,0 nanometer. Di sini dapat diketahui bahwa jumlah partikel yaitu 200 yang terdiri dari 100 partikel biru dan 100 partikel merah. Suhunya 300 Kelvin dan tekanannya 23,4 atmosfer. Selanjutnya kita akan meningkatkan jumlah partikel menjadi 1000
yang terdiri dari 500 partikel biru dan 500 partikel merah. Di sini dapat diketahui bahwa lebar ruangannya melebar menjadi 15,0 nanometer, suhunya tetap 300 Kelvin, dan tekanannya naik menjadi 77,9 atmosfer. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke langkah kerja yang kelima, yaitu hubungan antara jumlah partikel dengan volume. Pertama-tama kita akan menyetel ulang sistem dengan mengeklik tombol oranye di kanan bawah. Selanjutnya kita akan mengeklik tanda plus hijau untuk membuka partikel dan menambahkan 100 partikel biru dan 100 partikel merah ke dalam chamber. Kita akan menunggu beberapa detik agar rata, 10-20 detik agar. Setelah itu, dalam menu hold constant kita akan memilih preserve dan mencentang width hingga muncul garis putus-putus dengan anak panah di bawah chamber dengan lebar 10,0 nanometer. Di sini dapat terlihat bahwa ruang saat ini 10,0 nanometer, suhu 300 Kelvin, dan tekanan 23,4 atmosfer. Selanjutnya kita akan menambahkan 50 partikel biru dan 50 partikel merah. Di sini dapat terlihat bahwa lebar ruang semakin lebar menjadi 15,0 nanometer. Suhu total partikelnya yaitu 300, yang terdiri dari 150 partikel biru dan 150 partikel merah. Suhunya di sini tetap 300 Kelvin dan tekanan tetap yaitu 23,4 atmosfer. Demikian praktikum saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.